Oke, punya uang 10 juta lebih, gue saranin lu beli iPhone seri 13. Why? Why? Pasti ada sebagian dari lu, ah lah bang, mendingan beli iPhone 12 saya bang, seri 12 kan harganya udah murah. Nggak gitu cuy, ini bakal gue jelasin. Jadi menurut gue, momen yang pas untuk beli iPhone 13 sudah hadir. Jadi ya, kalau ada yang masih bimbang mendingan beli iPhone 12 seri 12 atau iPhone seri 13, gue lebih ngerekomendasiin seri 13 karena seri 12 gue bakal coba jelasin. Nah, oke, jadi kenapa harus beli iPhone 13? Yang pertama ini line up terbaru. Otomatis misalnya gini, ini kan ngomongin soal harga ya. Gue ngomongin soal harga dulu dong. Kalau kita ngomongin soal harga, otomatis nggak semua orang nganggap harga itu murah ya. Nggak semua orang nganggap harga itu murah. Misalnya let's say, ya ini otomatis kalau lu pengen beli iPhone 13, lu harus punya budget 10 juta ke atas lebih dong, iya kan? Otomatis nggak semua orang nganggap 10 juta itu murah dong. 10 juta lebih loh untuk sebuah handphone tuh murah ya kan? Nah, otomatis karena nggak murah, otomatis juga anjir dari tadi otomatis mulu dipikirkan untuk jangka panjang. Nah, sedangkan kalau iPhone 12, line up 12 ya, iPhone 12 menurut gue jauh lebih enak ini jauh lebih panjang. Misalnya gini, lu beli iPhone 12 ya, di bawah 10 juta misal, ya tabung sedikit di atas 10 juta dapat line up 13, tapi lu spend time-nya tuh jauh panjang ya, jauh lebih panjang. Misalnya iPhone 12, lu nyaman, karakter nyaman itu setiap orang beda-beda, ada yang setahun oke, 2 tahun oke. Gue lebih prefer ke 13 sih, karena lu dengan budget keluar dikit, lebih dikit ya, nambah-nambah dikit lagi dari line up 12, lu bakal dapet chipset yang lebih baru, kamera yang jauh lebih baik, terus pembaruan iOS jauh lebih baru nanti, updatean jauh lebih lama di seri terbaru ini. Karena banyak men. Jadi gini, garis desain yang ada di line up iPhone 12 dan 13 itu kayak ya 11 12 gitulah. Tapi asal lo tahu aja main kameranya ini gede banget, gede parah, yang dimana ya app development ya kan, terus dari sistem research and development juga yang ada di pihak Apple, tim Apple dan lain-lain banyak lah, nggak perlu disebutin, bakal nggak jelas juga. Itu bakal lebih memilih menstandarisasikan, oh ya ini generasi terbaru kameranya. Jadi buat masalah iOS, chipset dan lain-lain, untuk spend time jangka panjang, ya menurut gue line up 13 itu udah paling mentok, the bestnya lah. Apalagi sekarang iPhone 14 sudah mau hadir. Jadi coba lu sabar-sabar, atau sekarang juga udah pada turun harga. Itu momen yang pas sih buat beli seri 13. Kalau kemarin yang sebelum ya kita ngomongin 4 bulan 6 bulan belakangan, harganya itu masih sekitar 3 juta lebih mahal. Sekarang udah 3 jutaan lebih murah gitu. Jadi menurut gue gok sih. Ini kayak apa ya? Cuman gara-gara iPhone 14 mau hadir ya kan. Line up 14 biasa, 14 Pro mau hadir. Itu kayak seri-seri 13 biasa, 13 Pro itu kayak ya menurun semua gitu harganya. Padahal rumor-rumor udah dekat gitu, karena mereka tuh kayak ada orang yang ngepas budget ngepas, kayak ya udah gue jualnya momen pas biar gue bisa beli iPhone 14 tuh banyak. Jadi kayak unit di lapangan tuh berserakan ya kan. Ini bukan ngomongin market Indo ya, ini global ya, jadi wajar kalau demandnya tuh wah anjir. Jadi wajar sih harga iPhone 13 sekarang lagi turun-turunnya. Apalagi sabar-sabar iPhone 14 bener-bener hadir, lebih ngedrop lagi harganya. Jadi ini sekarang ini adalah waktu yang pas untuk beli iPhone 13. Nah, sekarang kita coba buka. Kalau di unboxing iPhone 13 itu apa sih yang lo dapat? Seperti biasa sih, kayak biasa pada umumnya. Cuman, nah ini dia nih. Karena sorry ya ada sidik jari, ya maklum lah namanya juga belakangnya kaca. Karena line up 13 itu, pertama dia lensanya besar godang ya. Line up, ya ini nggak segede yang iPhone 13 Pro. Dia udah pakai sensor terbaru ya. Jadi menurut gue untuk jangka panjang lo pakai juga enak, nyaman, apalagi ini lagi digoreng-gorengnya gitu. Oh ya, by the way sekedar informasi aja, kalau ngomongin soal harga,
penurunan harga yang lebih drastis itu di line up 13 ketimbang line up 12. Karena penurunan drastis line up 12 itu terjadi waktu iPhone 13 mau hadir. Jadi iPhone 13 itu lama-lama harga 12 ke 13 itu dempet. Harga 13 tuh makin murah. Nah, jadi ini momen pas nih. Kalau lo beli iPhone 12, itu penurunan harga dibandingkan bulan-bulan kemarin nggak se ekstrim penurunan harga yang ada di iPhone 13. Jadi harganya turun drastis, momennya pas. Nah, dari segi fitur, sensor kamera, chipset, dan lain-lain masih gila banget, masih overkill banget. Jadi menurut gue ini momen yang pas sih buat beli iPhone 13. Terus kalau di unboxing ya lo dapet apa ya kayak biasa sih. Ini udah sepele aja sih pembahasannya. Ya lo dapat ya manual dan dapat kabel to aja sih. Dan menurut gue ya gitulah layaknya kayak iPhone pada umumnya. Nah, kalau seandainya lu tunggu lagi sampai di iPhone 14 hadir, itu harganya bakal lebih parah lagi, lebih ngaco lagi. Tapi menurut gue, ya dengan keadaan sekarang aja lu udah untung banget sih. Kayak gue zaman-zaman beli iPhone 13 Pro aja tuh masih di 23, 24, apa 20, hampir 25 juta gitu. And then sekarang kalau dilihat harganya udah di bawah 20 juta, anjir. Kayak anjir lah. Digoreng banget sumpah gara-gara iPhone 14 mau keluar ya kan. Nah ini momen yang pas banget, pas parah buat tuh yang udah kesemsem gitu ya kan. Karena kalau lu nunggu iPhone 14, lu beli iPhone 14 sekarang, itu nanti 4 bulan, 6, hampir 5 bulan ke atas itu harganya juga turun gitu. Nah, turunnya tuh drastis, sedangkan nanti untuk kedepannya turun yang seri 13 ini nggak drastis banget, jadi kayak turunnya pelan. Seharusnya buat lo pecinta Apple fanboy udah tau lah skema penurunan harga iPhone tuh kapan-kapan aja ya kan. Jadi menurut gue, ya ini momen yang pas sih buat beli lineup 13. Apalagi ini udah pas ya. Yang lebih pasnya lagi deket-deket, apalagi saat iPhone 14 rilis. Tuh lebih parah lagi harga. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan gue. Itu alasan ringkas aja kenapa kayaknya ini momen yang pas sih buat beli iPhone 13 saat ini. Jadi modal ya punya uang 10 jutaan lebih. Menurut gue ini waktu yang pas untuk beli iPhone ini. Ini salah satu iPhone paling worth it sih menurut gue. Kalau lu punya budget 10 jutaan, bisa dipakai sampai bertahun-tahun masih aman banget, masih enak banget, kameranya enak dan lain-lain. Dan by the way buat yang pengen, linknya gue taruh deh di deskripsi di bawah video ini buat yang pengen iPhone 13. Dan yaudah, sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang dari video ini, silakan lu bacotin di kolom komentar. Kalau ada saran dan masukan, lu tulis juga di kolom komentar. Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Iklan bentar nih. Ini kabar baik nih buat lu yang iPhone-nya baterainya udah ngedrop, boros banget, sehari ngecas berapa kali gitu. Nah, buruan. Sekarang di online shop gue udah bisa beli baterai iPhone. Tapi apa bedanya bang sama toko lain kalau gue beli baterai di toko lo? Nah bedanya lu bisa lihat nih baterai iPhone garansi 100 hari. Kalau lu biasa beli baterai online garansi kayak cuma 3 hari, 7 hari. Tapi di online shop gue 100 hari. Dan kalau biasanya lu beli baterai di toko lain, itu ada segel ya. Kalau udah lu pasang baterainya, kalau udah lu lem baterainya di iPhone lu, udah nggak bisa diklaim lagi karena segelnya jadi rusak. Tapi di toko gue baterainya nggak pakai segel-segelan, lu bebas pakai, ya namanya juga garansi kan, yang simpel-simpel aja lah, yang pasti-pasti aja. Pokoknya garansi 100 hari panjang banget, dan ini tersedia untuk banyak seri, mulai dari iPhone paling jadul, iPhone 4S ya kan, ada iPhone SE juga yang rare item yang susah banget partsnya untuk dicari, sampai iPhone XR semua ada. Jadi buat lo yang pengen ganti baterai yang udah ngerasa boros, lanjut linknya ada di deskripsi di bawah video ini, cus buat langsung beli baterainya.